Selamat datang di channel Manuel Marsen, dan di video kali ini gue akan nge-share tentang MacBook yang menjadi bahan buah bibir pada beberapa bulan akhir ini, yaitu adalah MacBook Air M1. Karena untuk beberapa orang yang bisa dibilang mau agak familiar dengan MacBook, pasti udah tahu kalau MacBook ini adalah MacBook yang diklaim bukan laptop untuk perform. MacBook ini cuma mana dari segi baterai dan cocoknya dipakai untuk keperluan office. Tapi MacBook M1 ini bisa dibilang mematahkan stigma tentang hal itu. Disclaimer dulu, gue bukan reviewer handal yang ngerti dari A sampai Z mengenai laptop. Gue cuma membuat video ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja. Waktu video ini dibuat, MacBook Air M1 ini adalah seri yang paling baru dari Apple untuk seri Air. Laptop ini rilis pada tahun 2020 akhir, jadi ya bisa dianggap ini laptop keluaran awal 2021 juga. Dan karena gue bukan reviewer handal, gue akan bahas laptop ini dari sisi kekurangan dan kelebihannya aja, atau bisa dibilang pro dan kontranya aja. Yang akan gue bahas pertama kali adalah dari sisi yang paling gue suka, yaitu adalah keyboardnya. Ya, karena menurut gue keyboard dari MacBook M1 ini merupakan suatu kelebihan dari MacBook M1 itu sendiri. Sebelumnya gue pakai MacBook Pro 15 inch keluaran tahun 2016 dan gue super duper nggak suka banget sama keyboardnya. Karena waktu ditekan tuh rasanya kayak kita teken tapi nggak ada feedbacknya. Beda banget sama MacBook yang keluaran terbaru. Dari MacBook Pro 16 inch sampai MacBook terbaru hari ini, keyboard yang disuguhin ke kita bukan lagi seri Butterfly yang kayak seri lama. Tapi yang kita dapetin namanya adalah Magic Keyboard. Jadi menurut gue feel waktu ngetik tuh enak banget. Empuk tapi nggak terlalu empuk, keras tapi nggak terlalu keras. Bahkan secara pribadi, menurut gue lebih suka ngetik di laptop ini daripada ngetik di keyboard mechanical. Tapi dari keyboard yang sempurna ini bukan berarti nggak ada kekurangannya. Menurut gue keyboard ini memiliki hal yang mubazir, yang menurut gue kayaknya nggak usah ada juga nggak apa-apa sih. Kayak misalnya ada beberapa tombol kayak tombol search, mikrofon, atau do not disturb. Mungkin buat beberapa orang berguna, tapi nggak buat gue. Karena setiap orang pasti beda-beda ya. Dan gue kalau misalkan pakai search, gue nggak pernah tekan tombol search. Gue biasanya pakainya adalah komen dan spasi, lalu baru ketik apa yang mau gue search. Apalagi dua tombol sisanya yang nggak pernah gue pakai sama sekali. Tapi mungkin berguna buat beberapa orang di luar sana. Yang jelas bukan gue. Mungkin gue yang katro aja. Atau mungkin menurut lo itu berguna, lo bisa komen di bawah, karena menurut gue kurang berfungsi di gua. Kalau kita bahas touchpadnya, kayaknya nggak perlu lagi, karena touchpad dari seri MacBook itu kayaknya udah paling enak, apalagi MacBook 2016 ke atas. Gue sendiri bisa dibilang hampir nggak pernah pakai mouse, kecuali kalau lagi ngedit video yang agak kompleks aja. Jadi kita mari bahas ke sisi samping kiri dan kanan keyboard, yaitu di sebelah kiri kita akan melihat dua buah port Type-C, dan di sebelah kanan sayangnya kita nggak bisa menemukan Type-C lagi, cuman ada audio jack di sebelah kanan. Dan menurut gua itu kekurangan yang cukup fatal, karena sebuah laptop hanya memiliki dua buah port Type-C aja. Ini bisa dibilang fatal karena kalau misalkan gua lagi ngecharge, lalu gua colokin SSD eksternal, lalu gua nggak bisa nyolok apa-apa lagi, dan itu PR banget sih. Jadi kayaknya bakal susah buat kita untuk copy beberapa data yang bisa dibilang ukuran besar, karena akan memakan waktu yang lama dan nggak bisa sampai di charge. Walaupun sebetulnya masih bisa ditanggulangi dengan aksesoris third party, tapi tetap aja menurut gua kekurangan, karena bikin gua harus keluar uang lebih lagi buat beli aksesorisnya dan harus bawa kemana-mana juga. Tapi untungnya varian MacBook ini terkenal mempunyai bobot yang enteng banget, yang bikin kita akan mentoleransi aksesoris yang kita bawa. Sebelumnya gue pinjam ROG temen gue yang bobotnya tuh 3 kilo lebih. Waktu angkat laptop itu tuh rasanya kayak gila, berat banget kayak angkat batu. Tapi begitu pegang laptop ini rasanya tuh enteng banget, enak banget dipakainya. Bahkan lebih enteng rasanya dari iPad yang udah ditempelin keyboard. Jadi kalau misalnya iPad dan keyboard tuh lebih berat daripada MacBook ini. Dan yang menurut gue ini adalah kelebihan yang bisa diacungi 4 buah jempol mungkin kalau misalkan bisa. Dan sayang entengnya laptop ini, storage yang dikasih dari laptop ini cuma 256 GB untuk varian yang paling murah dari laptop ini. Lu bayangin aja, apps Adobe itu udah berapa puluh giga, Logic Pro kalau misalkan pemusik, Final Cut buat opsional, Office dan kawan-kawannya itu makan storage banget. Dan menurut gue ini sebuah kekurangan besar untuk MacBook Air M1 ini. Ya sebetulnya untuk semua MacBook sih. Kalau misalkan kita mau nambah storage tuh, kita misalkan mau nambah ke 512, kita harus spare kira-kira 3 jutaan untuk mendapatkan 250 GB storage lebih. Dan gue pikir-pikir daripada gue nambah 3 jutaan, mendingan gue nambah 2 juta tapi gue beli portable SSD sebesar 1 tera. Dan karena dia portable dan bentuknya kecil, jadi gue bisa tempelin ke belakang laptopnya.
Jadi bisa hemat storage banget kalau misalkan lagi mau edit video atau mau taruh mentahan atau outputnya. Sekali lagi untungnya laptop ini enteng, jadi nggak masalah buat bawa-bawa perintilan yang lainnya. Gue di sini pilih SSD pun karena bobotnya ringan dan performa yang jauh lebih cepet banget daripada hard disk biasa. Dan ngomongin soal performa, MacBook ini udah pakai prosesor dari seri M1 yang super duper kencang. Gak berasa kalau misalkan ini tuh MacBook Air, malah kerasa lebih smooth seperti MacBook Pro, atau biasa mungkin orang bilangnya lebih seamless kali ya. Rasanya mungkin kayak pakai iPhone atau iPad, tapi dalam versi MacBook aja gitu loh, lebih gede ukurannya. Ya mungkin bisa dibilang mirip iPhone atau iPad karena menggunakan prosesor yang basisnya itu sebetulnya adalah ARM yang emang biasanya dipakai untuk iPhone dan iPad, cuman penamaannya aja ini M1. Kalau biasa kan A berapa. Jadi mungkin lebih kompatibel dengan hardware lain daripada prosesor Intel untuk seri-seri sebelumnya. Tapi walaupun performanya kencang bukan berarti nggak ada kekurangannya. Kekurangan pasti ada. Tapi bukan kekurangan yang nggak bisa ditoleransi. Karena menurut gua masih bisa ditoleransi. Karena namanya juga prosesor baru ya kan, baru keluar tahun lalu, akhir tahun lalu, belum setahun. Jadi pasti masih banyak aplikasi yang belum support ke MacBook M1 ini. Tapi belum support di sini tuh bukan berarti aplikasinya nggak jalan. Contohnya kalau misalnya kita lagi install Adobe, dia akan kasih notifikasi mengenai device kita ini belum full support dari Adobe. Tapi kita tetap bisa pakai dengan pengaturan seperti MacBook yang Intel pendahulunya. That's why gue bilang nggak terlalu masalah banget buat hal ini, dan performanya tetap gila banget untuk seri MacBook M1 ini kalau kita pakai di ngedit untuk Adobe misalnya atau Logic Pro. Gue belum ngetes dan karena gue bukan advance di bidang sana, jadi gue nggak terlalu ngetes banget, teman gue biasa yang ngetes. Tapi untuk Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom itu udah aman banget, udah lancar jaya banget di sini. Intinya overall gue suka banget sama laptop ini, bener-bener suka banget. Kalau misalkan lu lihat sekarang ini gue lagi nggak pakai titik-titiknya karena kata cewek gue agak menjijikan, dia agak geli. Sebetulnya velcro-nya bisa lu akalin dengan velcro yang lain, misalnya velcro yang agak lebih tebal, nggak usah bintik-bintik kayak gitu bisa. Tapi karena kebetulan punya gue lagi kosong yang biasa, jadi ya pakai yang adanya aja. Dan ini super duper worth it dengan harga 15 jutaan untuk yang seri garansi Inter, dan kalau nggak salah 18 jutaan untuk yang seri garansi iBox. Tinggal lu sendiri pilih yang mana. Gue sih lebih menyarankan lu pakai garansi iBox kalau misalkan nggak terlalu yakin. Segitu aja video kali ini. Gue harap ini bisa memberikan pencerahan untuk lu yang menonton lagi, untuk lu yang nonton dan lu lagi cari-cari MacBook atau cari informasi tentang MacBook ini. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jadi lu akan memutuskan, oh ya gue akan beli ini, gue akan beli itu. Kalau budget lu cukup untuk beli yang Pro, silakan beli yang Pro. Kalau nggak cukup, silakan beli yang M1 yang Air ini. Kalau misalkan nggak cukup lagi, beli seri 2012 pun nggak masalah juga sih kalau misalkan lu masih pengguna baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Makan yuk. Makan yuk.